Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa akhtara minhumuz zuhada wal hukama wal kurama fa faddala minhumul arifina billahi wassifat wal asma wa azaqahum lazzatal mahabbati wa abtallahum haqiqatil asya'i minal ardi was sama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya wa ala alihi wa ashabi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Ma'asyiras salikin, kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak ruhaniaku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah. Insya Allah mudah-mudahan di senja Ahad ini kita bersama-sama mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya, amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tentang marah dan penanggulangan, yaitu orang-orang yang menanggulangi atau bagaimana untuk menghentikan atau meminimalis, minimal ialah tentang kemarahan, kobaran api yang ada di dalam diri kita. Karena apapun alasannya, bahwa marah itu kalau kalian tahu yang sesungguhnya, kalau divisualkan itu seperti api berkobar di dalam diri itu. Jadi apinya itu enggak kelihatan secara fisik, tapi dia meliputi hati itu kayak jantung ya, kayak benda. Kalian bayangkan benda disiram minyak. Kalian kalau mau bikin visual itu, bikin aja benda yang kayak modelnya jantung, hati, kemudian digantung pakai kawat, kemudian disiram minyak gitu lah. Itu bendanya siram minyak, modelnya coba dibakar, itu dia nyala. Persis kayak gitu kalau divisualkan. Itu orang yang kalau marah. Makanya marah itu disebut membakar hati dan jiwa. Dan asapnya, dampaknya yang sudah Bapak jelaskan, itu membias ke semua organ tubuh kita. Makanya kalau orang marah itu capek, mengeluarkan energi banyak, itu orang marah. Apalagi marahnya makin marah gitu, wah mukanya itu jadi udah deh, kerut-kerut dan macam-macam, udah ya. Nah, di sini dijelaskan sudah ada bahwasanya untuk menanggulangi marah ialah ada dua perkara. Pertama dengan ilmu, yang kedua dengan amal, perbuatan. Dengan ilmu pengetahuan itu sudah dijelaskan 1-3. Nah, 1-3-nya udah ya. Nah, kita yang keempat. Bahwa yang keempat itu marah seorang apabila ada seorang marah atau diri kalian marah, hendaklah memikirkan ia akan sangat keji rupa orang yang marah. Jadi mukanya orang yang marah itu, jadi dipikirin tuh. Jadi memikirkan inner beauty-nya. Nah itu loh. Jadi kalau kalian sudah pakai make up atau apalagi make up-nya udah dandan di salon atau di di barbershop gitu loh. Dan udah rapih gitu, kemudian kalian marah, pikirkan make up-nya tuh luntur loh. Nah itu satu itu. Jadi pikirkan di sini Malik menjelaskan begitu soalnya. Jadi kalau marah, apabila marah kalian mikir bahwasanya
rupanya orang yang marah itu rupanya itu bengis, serem, kayak iblis. Nah itu loh. Jadi bengis, serem kayak iblis gitu. Jadi lihat gitu, bahwasanya orang-orang yang marah, memegang marah itu lihat ya. Karena orang yang marah itu diserupakan dengan, ini nyebutnya apa ya yang sopan ya. Saya akan menyebut, tapi tolong kalian yang sopan macam apa, barangkali nanti ada, bapak kalau ngomong gak sopan banget gitu lah. Tolong ini kalimat ini sopannya apa. Jadi orang yang marah itu diumpamakan serupa dan diserupakan dengan anjing. Bahasa halusnya anjing apa? Seperti guguk, susah juga, ampun deh kan. Kadang-kadang kita kan, aduh ampun deh, kadang-kadang kita kok cari kayak ya orang namanya orang timur ya, kadang-kadang kepengen yang sopan-sopan gitu loh ya. Nah enggak, lebih sopan Pak kalau itunya apa tuh nyebutnya dog gitu loh. Dog ya udah makan hotdog jadi anjing panas. Dog itu kan hanya bahasa lain aja, itu bahasa lain di wilayah lain. Nama anjing bahasa halusnya apa sih? Enjang gitu. Ya gitu. Ya enggak juga ya, itu susah sih. Kayak sama kalau saya ngomong sumpamanya ini bahasa halus, tolong kalian cari tahu bahasa halus. Bahasa halusnya tai apa sih? Gitu. Itu bahasa anak-anak kali, susah juga gitu loh. Ya tinja kan kata lain. Tinja gitu apa no? Ya. Nah, jadi kita jangan dipersoalkan dengan masalah bahasa itu ya. Kalau bapak lagi jauh kan, bisa jadi nih orang, bapak ini kalau ceramah kasar ngomongnya gini. Ya kalau kasar ya maklum aja, orang saya kan orang Pantura, gitu ya. Bukan orang yang apa tuh orang daerah. Jadi orang Pantura tuh orangnya belak-belakan, terbuka, gitu. Terbuka belak-belakan apa adanya, nggak ngumpet-ngumpet, gitu loh. Kalau mau ya mau, kalau yang enggak gitu ya. Nah itu. Saya waktu nanya Umi, mau nggak kamu jadi istri saya? Kalau nggak mau ya udah saya tinggal. Digendol, jangan mau gitu. Ya, gitu. Udah gitu. Jadi terang-terangan, jadi udah selonong boy aja gitu loh, bak gitu aja. Dah sekarang ini. Jadi marah itu diserupakan dengan anjing, rupa anjing tuh. Jadi orang yang suka marah nanti di yaumul mahsyar itu mukanya jadi muka anjing. Silakan kalian mau marah-marah deh. Kenapa? Yang suka gonggong kan anjing, ya. Yaitu atau binatang yang buas itu. Yang memberi mudorot terhadap manusia. Nah, jadi orang yang marah itu ialah diserupakan dengan bangsa anjing, kemudian rupanya kalau orang yang suka marah-marah terus nanti di akhirat, di alam mahsyar, mukanya itu jadi muka apa tuh namanya? Yang sopan. Mukanya muka guguk gitu. muka anjing gitu. Jadi badannya manusia, mukanya anjing gitu loh. Nah itu. Nah nanti kalau orang ternyata adalah kelakuannya kayak ular, ya badannya ular nanti mukanya. Nah, kalau kalian sering nonton, ini hanya sekedar tanda-tanda. Nah, kita sebelum Bapak ngasih tahu yang lain, saya akan memberitahukan tentang tanda-tanda dulu ya. Jadi begini. Kita kan orang yang belajar ilmu tauhid. Bahwa ilmu tauhid itu semuanya ialah di alam semesta ini kita yakin bahwa alam semesta ini isinya seluruhnya itu adalah Allah yang membuat. Allah yang membuat, berarti tidak ada kecuali. Entah itu motor apa segala macam, hakikatnya Allah yang membuat. Kalau kalian belajar di malam Rabu, itu sedang berproses pemahaman dan pengertian ilmu tauhid yang disebut mubasyarah dan tawalud. Mubasyarah dan tawalud itu ialah mubasyarah ialah yang jadi dari kudrat yang baru seperti manusia contohnya.
Manusia yang beserta dengan kudrat yang baru maksudnya. Yang beserta dengan kudrat yang baru itu ialah seperti manusia, gerakan manusia atau gerakan manusia, gerakan binatang, gerakan pohon dan sebagainya. Itu digerakkan, itu gerakannya adalah dengan kudrat yang baru. Nah, kemudian ada yang disebut tauhid tawalud. Tauhid tawalud itu ialah tauhid yang jadi sikapnya pandangan yang jadi dari mubasyarah tadi. Contohnya manusia kan beserta dengan kudrat yang baru bergerak, maka gerakan manusia dan kreativitas yang ada pada dirinya melalui proses pemahaman ilmu hingga dituangkan dengan berbagai macam kejadian, akhirnya jadi motor, mobil dan sampai gemerlapnya dunia ini bisa dimanfaatkan. Ini namanya tauhid tawalud. Nah, tawalud dan mubasyarah itu semuanya kalau kita sudah paham berarti semuanya dikembalikan kepada Allah. Maka hakikatnya apapun yang ada di muka bumi ini ialah hakikatnya daripada Allah. Nah, itu kalau belajar tauhid begitu. Nah, yang Bapak maksud di sini ialah kalau kita sudah memandang hakikatnya didatangkan oleh Allah, kalian lihat sekarang anak-anak kita itu disuguhi oleh film-film kartun yang mukanya aneh-aneh semua. Ada yang mukanya anjing, badannya apa, ada yang bukan. Itu kartun itu loh. Itu visual dalam bentuk kartun dan macam-macam, macam-macam aneh-aneh gitu, kartun macam-macam, apalagi game-game yang macam-macam itu juga itu semua menggambarkan sebenarnya. Jadi mereka sih asal bikin, kemudian dengan kreativitasnya dan bikinnya macam itu, bahwa itu seolah-olah makhluk itu ada, dan memang akan ada kejadian di alam mahsyar bahwasanya semua makhluk itu akan terjadi. Nah, terjadi apa? Jadi terjadi bahwasanya manusia itu akan dibangkitkan nanti sesuai dengan karakter dan sifatnya masing-masing. Salah satu di antara sifat yang sangat menakutkan seperti binatang buas, seperti anjing atau binatang buas lainnya. Maka manusia itu pada saat bangkitnya di alam mahsyar langsung bangkit berdiri, tapi wujudnya ialah atasnya anjing atau seperti mirip kayak serigala. Nah, kalian nonton film nggak yang orang serigala, manusia serigala jadi-jadian? Itu pintar divisualkan, udah bayangin seperti itu. Kebayang nggak sih kalau suami kalian mukanya seperti itu? Masih cinta nggak kalian? Masih cinta nggak coba? Susah, nggak bisa. Saya mau deh dari dunia sampai akhirat sama suami saya. Ya kalau suaminya baik sih, soleh, nanti di sana jadi raja. Di sana adalah jadi orang yang istimewa, orang yang apa? Orang yang mendapatkan anugerah kemuliaan dari Allah karena banyak zikirnya. Seperti pengajian malam Sabtu tadi malam. Jadi orang-orang yang mendapatkan anugerah dari Allah ialah dia dimuliakan oleh Allah, diberikan kekuatan untuk zikir, ahli zikir, kemudian diberikan kemuliaan lagi. Kemuliaan apa lagi sih? Banyak kemuliaan yaitu terkenal namanya di langit. Kemudian dia kemuliaan di sisi Allah. Sehingga kemuliaan di sisi Allah semua malaikat menghormati. Semua orang-orang rohaninya juga menghormati. Sehingga mirip atau persis kayak seorang raja. Dia mendapatkan fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala, ialah yang disebut jannah itu. Baik itu adalah jannatul naim, jannatul ma'wa atau jannatul firdaus atau jannah, berbagai macam jannah gitu. Dia adalah mendapatkan salah satu di antara jannah. Walaupun serendah-rendahnya jannah, ya masih mending bagusan dan lebih utama serendah-rendahnya jannah, walau kelas ekonomi sekalipun gak apa-apa, yang penting surga daripada VIP-nya neraka. Nah itu kan, nah udah pilih deh gitu. VIP tapi neraka kan gak penting gitu ya. Nah itu jannah. Itu kalau suaminya semacam itu gak apa-apa. Nah suaminya pemarah, dikit-dikit marah, kesenggol dikit marah. Nah kalian jadi laki-laki nih, laki-laki mudah banget marah sama istri gitu.
Perhatikan baik-baik bahwa orang yang marah itu mukanya jelek, percaya deh. Sejelek-jelek rupa tuh kalau orang yang lagi marah. Ya udah, orang marah sama orang yang kalian tolong coba kalau lagi marah itu langsung bercermin deh. Itu muka tuh merah, keitem-iteman, kemudian belang-belang, kotak-kotak gitu. Coba deh kalau lagi marah tuh. Nah, sama tuh hampir sama kalau kalian lagi di toilet. Di toilet, klek, duduk, apalagi itu adalah agak magel dikit, taruhin kaca depan. Kalian saya berlihat gitu, coba deh. Mirip tuh sama tuh. Orang marah tuh begitu tuh ya. Nah udah, jadi makanya gak usah deh. Ngapain sih marah-marah, gak penting. Masih ada jalan lain untuk tidak marah. Percayalah, Bapak bisa aja. Ya karena saya gak pernah marah. Males, ngapain marah sih? Cemberut, ya cemberut mah dikit-dikit deh. Tapi enggak marah-marah gitu, enggak marah. Artinya andai saja saya cemberut dalam arti mendidik, diem. Jadi anak-anak saya dan siapa keluarga saya itu kalau saya udah ditanya diem aja, itu beberapa detik atau beberapa menit, ditanya sekali diem, dua kali diem, tiga kali, anak-anak udah tahu, semua keluarga tahu, berarti bapak ini nggak setuju marah, udah gitu doang, gitu loh. Enggak, enggak lah, marah-marah ngapain, pusing-pusing marah. Tapi bapak kalau ngomong kencang, ya maklum orang Pantura itu ngomongnya kencang gitu. Dimaklumi, Pantura tuh kencang loh ngomongnya, kencang ngomongnya. Kayak kemarin juga orang itu juga saya kaget sama orang Makassar, ya ngomongnya tuh bentak gitu ya. Jadi kembali lagi di sini saya ingatkan lagi untuk kalian ya, bahwasanya orang yang marah itu mukanya itu diserupakan dengan binatang buas seperti anjing yang memberi mudorot manusia. Nah, itu yang paling bahaya. Jadi, perhatikan baik-baik. Jadi, orang yang diserupakan dengan semacam itu binatang buas, kita bayangin kalau di dalam kitab fikih, najis muholado itu ialah salah satunya anjing, babi. Itu najis muholado itu. Ya Pak, saya cuma punya anjing nih, mau korban, saya mau korban anjing aja, kagak. Korban babi deh Pak, enggak. Udah jual aja babinya buat beli kambing. Nah, ya enggak boleh juga. Mau korban dia korban anjing sama babi, enggak. Enggak sah juga. Ya. Nah udah. Jadi semacam itu. Jadi orang yang ya anjing bagi orang Islam anjing itu najis. Bagi orang Islam itu ya di fikih tuh fikih. Tapi kan ya udah kalau mau cari-cari yang lentar aja. Cara khusus kalau ngaji semacam itu, kalau ingin tahu yang sesungguhnya. Yang jelas fikih menyatakan najis kan terbagi tiga. Najis mukhafafah, najis mutawasitoh, dan najis mughalado. Mukhafafah itu najis ringan, mutawasito itu pertengahan, mughalado itu berat. Maka najis yang berat yang mughalado ini anjing dan babi. Gimana kalau saya punya anjing kecil? Ku beri nama Heli. Dia bermain. Nah, anjingnya kecil, lucu sih, seneng. Bener deh. Andai saja ini saya kalau nggak di fikih nggak disebut najis, saya mau tuh punya anjing kecil gitu, lucu gitu loh. Dan binatang yang paling cerdas kan anjing tuh. Binatang yang paling cerdas tuh anjing yang dekat dengan kita. Itu anjing yang paling dekat dengan kita. Cerdas, ya, banyak juga bisa menolong, bisa macam-macam lah. Tapi tadi fikih menyatakan najis. Dagingnya haram. Kenapa haram? Karena dia golongan binatang yang bertaring. Yaitu yang binatang buas, pokoknya binatang yang buas, punya kuku untuk membunuh, mencengkeram, makanya Garuda itu haram, dimakan. Jadi kalau kalian kemudian musang itu juga haram karena buas, dan masih banyak lagi yang haram-haram itu ya. Itu kalau pokoknya binatang yang semacam itu nggak boleh. Nah, manusia kok haram? Nggak boleh karena dia punya kuku buat nyakar. Dan punya taring, manusia itu punya taring loh. Nah, haram, kenapa haram? Karena juga golongan bangsa yang buas gitu loh.
Apa jadi makan kan ya, itu manusia itu. Makanya ya haram juga ya. Nah, jadi yang diserupakan orang yang tidak marah itu, orang yang halim, orang yang kuat menahan marah tuh. Nih kebalikannya. Kalau kalian bisa menahan marah nih, kalau kalian bisa menahan marah, kalian sifatnya tuh halim. Orang yang bisa menahan marah. Jadi orangnya itu penyabar. Ya halim itu bukan sabar, artinya orang yang bisa mengendalikan kemarahan. Nah, itu derajat dan dirinya itu diserupakan, disamakan, dibangsakan pada bangsa para anbiya, para aulia tuh. Nah itu orang-orang yang orang-orang yang mendapatkan derajat, jadi orang yang bisa menahan marah itu akan digolongkan nantinya. Nah termasuk derajatnya digolongkan pada golongan para anbiya, golongan para aulia, para arifin billah, orang-orang yang soleh itu disebut orang-orang yang bersifat halim. Enak banget itu. Jadi nanti kalau di surga derajatnya sama dengan para anbiya, para aulia. Itu kalau orang yang bisa menahan marah, maka dari itu lebih baik nggak usah marah daripada marah-marah. Percaya deh. Suami saya mancing-mancing marah terus sih Pak gitu loh. Mancing marahnya gimana? Ya pokoknya jahil deh, macam marah aja dikit-dikit udah bermancing-mancing marah. Gimana kalau saya itu nggak bisa marah lagi? Ya saya marah aja lagi, marah lagi. Iya sih, tapi ya sabar lebih baik bagimu, bersifat halim lah, menahan marah agar digolongkan menjadi golongan orang-orang yang disebut derajatnya anbiya dan aulia. Istimewa banget. Seorang istri yang bisa menahan marah istimewa. Seorang suami yang bisa menahan marah istimewa. Coba. Seorang istri yang bisa menahan marah dengan kelakuan suaminya, udah deh. Jempol ini tambah satu lagi, mana lagi jempol ada di bawah. Bener begini, percaya deh. Ya tapi kan, waduh saya pikir gimana dia, udah pokoknya gini. Udah. Kalau orang apa? Orang yang seorang wanita yang bisa menahan marah. Iya tapi banyak orang yang kena TBC Pak, gara-gara menahan marah. Gitu loh. Suaminya kelakuannya juga. Kalau menahan menahan marah kemudian TBC sampai mati syahid loh. Percaya deh. Mati syahid. Jadi kalau kalian menahan marah, enak 4 di sini akhirnya dia meledak. Blus gitu loh. Mati syahid bighairi hisab. Kalian pilih. Jadi jalan pintas untuk masuk surga ialah mati syahid nahan marah. Nah itu loh. Udah gitu aja. Nah, itu. Ya mudah-mudahan aja ya Allah saya kalau mati dalam keadaan menahan marah gitu. Jadi suami marah ya kalian berdoa ya Allah berikan saya penyakit jantung sama suami itu. Menahan marah jadi udah langsung mati blek itu. Itu benar-benar jadi kalian golongan deh. Golongan orang mati syahid. Jadi wanita yang menahan marah karena tidak ingin berkata kasar dan meninggikan suami itu sampai kalau sampai dia mati syahid. Kalau dia tidak mati, pahalanya itu sama dengan pahala orang mati syahid, orang yang syahid, orang yang berjuang di jalan Allah. Itu kalau berbicara pahalanya. Kalau mau hitung-hitungan pahala itu banyak sekali. Jadi lebih baik menahan marah. Percaya deh, menahan marah karena golongannya itu tadi, golongan para aulia, para anbiya, Karena orang-orang yang berakal itu memang seyogianya dirinya itu harus paling tidak menyerupakan. Kenapa bisa menyerupakan anbiya, aulia, ulama itu? Kenapa? Karena orang yang tidak bisa menahan marah itu diserupakan justru sebaliknya, yaitu adalah mukanya atau wujudnya itu seperti anjing contohnya. Kenapa bisa? Apa ya? Sederhana saja begini ya. Kalau kalian contohnya kalau kalian nih. Kalian mungkin kalau perumpamaan orang-orang dulu, ada ulama dulu, kalau ada beras 1 liter ya. Beras ini 1 liter. Harganya itu harga yang paling murah.
Apabila tercampur dengan beras yang kualitas bagus, tercampur, itu harganya akan jadi sama dengan yang kualitas bagus. Itu. Kalau saya seumpamanya saya kan suka banget tuh, suka ngeracik gitu. Nah, saya ngeracik minyak wangi. Nah, ada yang tanya, Pak saya racik minyak wangi ini, minyak wangi ini, kok nggak sama ya Pak ya? Ya iyalah, sudah beda, udah beda. Jangankan itu, ngulek sambal saja nih. Kalian pegang ulekan, sama-sama ulekan, sama-sama ininya, sama nguleknya, beda tangan, beda rasa. Nah, itu. Karena apa? Ini adalah auranya yang ngulek, masak sama-sama masak tuh, masak sana masak itu. Tuh Titik sama Subi masak sama-sama masak, mesti enakan Subi, nah itu loh. Nah, karena beda rasa, nah itu loh. Beda rasa dan beda goyangannya, nah itu loh. Nah, jadi beda gitu kan. Kalau masak kan sambil, apalagi masaknya dengan ikhlas, dengan membaca diawali bismillah, kemudian dengan senang, masak dengan hati yang senang itu beda banget rasanya. Kalian sama-sama masak sayur asem, masak sama-sama sayur lodeh, udah nggak usah macem-macem deh, nggak usah yang aneh-aneh. Masak sama-sama sayur apa, soto apa segala macam. Yang satu adalah masaknya itu orang tuh sambil sebel marah, satunya tuh dengan senang hati. Nggak usah ikhlas deh, senang dia masak itu, bahagia banget bisa memasakkan suami. Beda rasanya. Beda bener deh. Umi nggak pernah masak dan nggak ngerti masak. Giliran masak karena dia senang kepengen menyuguhkan suami, sama enak banget lah. Enak banget, sampai saya pingsan. Itu pingsan, makan langsung waduh seger dan pingsan. Enak banget tuh. Saya makan masakan yang dikirim-kirim oleh kalian, saya rasa ini saya nggak ngada-ngada bener. Kalau saya nyicipin masakan kiriman dari murid, itu pasti pertama kali yang saya sentuh rasa, itu saya connecting dengan hatinya pada saat masak itu macam apa sih gitu loh. Gitu. Ada yang masaknya itu adalah sambil genit-genit gitu loh. Ada yang masaknya sambil senang-senang macam, ada masaknya yang sambil berbunga-bunga gitu. Berbunga-bunga karena apa tuh? Karena dia mau buat gurunya, dia senang masak, saya pikir enak banget. Ada yang masaknya itu adalah dia mau ngasih gurunya itu adalah nggak sengaja gitu loh. Ini daripada kelebihan banyak udah buat gurunya saja. Ada yang gitu juga. Ada tuh begitu. Jangan kira Bapak nggak, mesti sebelum makan tuh saya baca bismillah kemudian saya kontak itu. Oh iya udah alhamdulillah. Tapi Bapak tetap berdoa untuk orang yang memberikan. Doa Bapak apa? Semoga Allah melimpahkan keberkahan dan rezeki yang berlimpah ruah. Amin. Ya Robbal Alamin, itu salah satunya ya. Jadi kembali lagi, masak apapun kalau didasari marah, enggak deh, mesti enggak enak. Percaya deh. Nyambel kepedesan, masih mending kepedesan asin banget mesti. Tuh kalau nyambel, masak sayur apapun asin udah. Kenapa? Karena dia lagi marah gimana sih? Yang namanya gula sama sama garam itu sama loh. Karena marah, langsung tuang. Nggak usah jauh-jauh, orang istri saya aja nggak lagi marah, tapi adalah dia ngelamun kepengen apa, mau korban di mana dan macam apa. Dia ngambil gula itu bukannya gula, dia ambil garam. Taruh di saya kopi, enak banget. Ya Allah Bu, enak banget, tapi yang Bu ya jangan pakai garam. Ketawa dia, langsung bawa motor. Nah itu, enak ya sih, nah itu. Pakai garam gitu loh. Ya biasa ngambil itu bisa terjadi gitu, bisa terjadi ya. Jadi itu karena apa? Fokusnya. Jadi masak yang paling baik ialah masak kalau orang yang tidak sedang marah. Menyuguhkan apapun orang yang sedang tidak marah. Tapi kalau orang yang marah, apa saja dilakukan itu gak bener, percaya deh. Gimana sih mau bener? Orang najis, wujudnya wujud anjing, orang yang lagi marah itu diserupakan dengan anjing, najis. Makanya kalau kalian suaminya marah, jangan deket-deket, kenapa najis? Nah itu loh. Itu sama dengan anjing. Kalau istrinya lagi marah-marah, jangan deket-deket, kenapa? Udah deh, ya rintintin. Nah udah, mau nyebut apa lagi istri itu? Kalau istri lagi marah-marah dikelonin, bodoh. Ya pasti belakangin. Kenapa sih anjing kan sukanya ngasih belakangnya, kepet gitu. Nah, marah, karena orang lagi marah, gitu.
Karena diserupakan dengan anjing. Jadi kalau kalian nanti istrinya marah, kalian, Bu, ingat nggak Bapak bilang orang yang marah itu rupanya kayak apa? Udah, diam cuma gitu doang. Ah enggak, saya nggak ngaji, nggak denger, gitu loh. Ya kalau nggak denger saya kasih tahu ya, nah itu. Tuh rupanya itu kayak ini nih, kasih gambar gitu loh. Nah itu. Begitu sebaliknya, kalian juga kaum wanita kalau suaminya lagi marah, Pak. Nah, itu. Menurut ilmu pengajian bahwa orang yang marah itu diserupakan dengan, nah itu, lanjutin sendiri, nah itu aja. Nah kan biar suaminya yang ngomong gitu loh ya. Itu maksudnya. Jadi jangan kita ikut-ikutan, jangan kita melepaskan emosi kita dengan berbagai macam cara, kemudian kita tidak kontrol karena kemarahan itu api yang berkobar, ya kemarahan itu adalah sama dengan binatang buas yang divisualkan di sini, yang disebutkan di kitab ini adalah diserupakan dengan anjing. Anjing itu adalah najis, anjing itu binatang yang menjijikan, itu bagi umat Islam. Tapi bagi orang lain, binatang yang menjadi teman, binatang yang menjadi pelindung, itu lain. Tapi kalau di Islam fikih itulah binatang yang najis. Nah itu loh. Oh kalau di kampung saya dulu tuh kalau ada lewat anjing, pokoknya disebutnya itu pahalanya sama dengan mati syahid kalau mau bunuh anjing. Wah anjing lewat digebugin semua. Itu di kampung saya dulu deh, bener bro. Pokoknya udah paling anak-anak mudanya itu kalau ada anjing lewat udah. Tapi sekarang sih enggak, udah modern kali ya. Bener, saya waktu sekitar umuran si Basit lah, itulah. Itu saya nangis karena tidak tega melihat anjing warna hitam, cakep, itu anak-anak muda sebagai itu adalah gebukin karena itu tadi ustadznya kiainya itu adalah bilangnya begitu. Jadi semangat gitu loh, jihad gitu loh. Ya jihad sama anjing. Wah, sampai dia itu adalah anjing itu sampai ngumpet di semacam kayak goa gitu di sungai yang pernah ke sana adalah sungai asli, sungai bukan sungai buatan, bukan irigasi, sungai yang melintang itu di sana itu sampai dulu ya, saya nangis, demi Allah saya nangis itu gak tega gitu loh. Karena saya lihat itu juga makhluk Allah, apa iya si Islam sedemikian kejamnya gitu loh. Wah saya nangis saya sampai anjing itu lalu akhirnya terkapar mati benar-benar sadis banget tuh anak-anak muda. Itu anak-anak yang begitu semua itu mati muda semua loh. Bener deh. Iya teman-teman saya yang seliting itu mati. Dia mati kecekek dirinya sendiri, dia mati. Ada beberapa pada mati semua gitu loh. Ya bukan karena anjing itu maksudnya. Tapi itu tadi saya itu sedih banget walaupun karena itu tadi anjing itu benar-benar binatang menjijikan banget itu di kampung saya dulu. Kampung saya itu adalah terkenal dengan kampung santri soalnya. Jadi anak muda yang jam 4 nggak pakai sarung aja disebut kafir. Nggak pakai sarung loh jam 4. Karena tandanya pakai sarung itu udah sholat asar. Kalau belum pakai sarung berarti dia belum sholat asar. Itu dulu. Kalau sekarang, anak perempuannya juga pakai celana pendek. Nah itu loh ya. Ya, udah denger azan. Kita lanjutkan lagi. Insya Allah ya sudah jelas. Pokoknya tahan marah. Siapapun orang yang marah ialah diserupakan dengan anjing. Itu ingat itu saja. Nah ya. Dan di alam mahsyar nanti juga akan asli jadi rupa anjing. Nah insya Allah kita akan lanjutkan pada yang kelima. Yang kelima itu pada kajian yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban hamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban hamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban hamidinan Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadanallahu ikum ajma'in wa la minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.